Iya. Oh, sini Pak. Ustaz. Yes, silakan. Sebelah sini Bang Tabas. Ya. Oke, nih pemirsa, kita udah kedatangan bintang tamu. Sekarang seperti biasa kita ngobrol-ngobrol seputar keluhan dulu. Tapi sebelum ke keluhan, saya mau tanya, Bang Tabas usianya sekarang berapa? Ya, kalau nanya umur terpaksa ini. Awet tua lah. Mau 50. Mau 50? Oh, nggak Tapi kelihatan. masih ganteng. Alhamdulillah Masih ganteng. dong. Maaf Ustadz, dari lahir soalnya. Iya, alhamdulillah. Saya suka begini. Bang Bobi, apa? air laut siapa yang ngasinin gitu ya? Emang kalau orang-orang bertahlil di pipi itu emang manis ya? Masya Alhamdulillah, Allah. insya Allah, ya. Bener nggak sih Pak Ustadz? Enggak. Pak Ustadz juga ada kan di sini? Enggak mau, makanya saya bilang enggak mau. Iya. Sejauh ini yang ngomong begitu ibu saya sama ibu saya. Bang Tabah, di usia sekarang mau kepala 5, ada keluhan fisik yang dirasa mungkin terasa aja keluhannya, ada nggak? Ya, alhamdulillah. Ya, sebenarnya ini mungkin bawaan lahir Ustadz. Karena saya dikarunia ini hidung bengkok. Maksudnya? Nah, hidungnya bengkok, bawaan lahir. Kalau diperhatiin miring ke sini mungkin. Nah, itu udah saya bawa ke dokter, tetapi ini bukan sinusitis katanya Ustadz. Hidung bengkok. Jadi nggak dioperasi, terserah katanya mau dioperasi atau enggak. Tetapi imbasnya migrain ini berpindah-pindah Ustadz. Ya. Kadang di kiri, kadang di kanan, dan ini suka mengeluarkan bau yang kurang sedap gitu kalau lagi kumat gitu. Apa Apanya? kayaknya? Ininya Cairannya? cairan Oh. itu. Cairan hidung maksudnya? Ya bukan cairan itu mungkin kayak Ada bau kotoran. aja. Bau Iya. mungkin di sekitar sini. Telinga? Telinga. Iya. Tapi Sejak nggak keluar, kapan? Nggak keluar cairan. Nggak keluar. Intinya ada bau yang kurang Kayak enak. bau keringat lah, keringat yang ditandai dengan jendolan di sini nih, Tat. Kalau Bob. Gitu jendolannya. Agak keras itu Bang Tabah ya? Dan saya sudah kontrol, udah pernah ke dokter THT, nggak masalah katanya. Ini akan hilang dengan sendirinya kalau memang, ya alhamdulillah udah hampir 20 tahun ini udah nggak ngerokok. Nah, itu aja Ustadz. Yang mengganggu sekali buat saya Ustadz, kalau migrainnya itu cukup sakit sekali Ustadz. Sejak kapan migrain yang mengganggu itu? Sejak Remaja, apa sejak menikah, apa akhir-akhir ini? Sejak saya berhenti rokok itu mungkin. Migrain. Migrainnya pindah-pindah. Paham. Oke, insya Allah paham saya. Ya. Pindah-pindah. Kadang di kiri, kadang di kanan gitu. Oke. Sejak berarti ngerokok? Ya, Aneh paham kali ini. Karena Pak Ustadz paham. Apa nih Pak Ustadz? Jadi gini, Berhenti jujur ngerokok aja. Jadi ngerokok itu kan sebenarnya tidak manfaat untuk tubuh ya. Itu Bob, bermanfaat Bob. Iya bener, nggak manfaat. Emang Kok gitu? bilang Bob sih? Iya, Iya, kita pernah rokok bareng. Saudara satu perguruan, perguruan perokok sakti gitu maksudnya. PPS. PPS. Alisa. Jadi biasanya sesuatu yang dilakukan oleh seorang manusia muslim yang tidak manfaat, apalagi yang tidak manfaat itu nggak mungkin pakai basmalah kan? Masa ngerokok Bismillah itu nggak mungkin itu. Tapi harusnya pakai nggak Pak Ustadz? Hah? Harusnya pakai nggak? Nggak juga, itu kan nggak manfaat. Iya, Manfaat. Iya. Jadi intinya kalau ada yang tidak manfaat, biasanya itu ada jin yang masuk. Ada jin yang masuk. Ketika sesuatu yang dilakukan kurang bermanfaat, tidak bermanfaat. Kurang bermanfaat itu ada jin yang masuk. Makanya di sini pada waktu Mas Tabah tadi itu bilang, setelah saya berhenti merokok, saya migrain kemana-mana. Nah, migrain kemana-mana ini salah satunya adalah jin yang masuk pada waktu Mas Tabah itu suka sekali ngerokok. Jadi kalau nggak ngerokok pada saat tersebut, itu nggak enak. Bukan karena berhenti ngerokok jinnya masuk gitu? Enggak. Kalau begitu saya ngerokok lagi nih. Jangan. Karena pas berhenti ngerokok jinnya masuk. Bukan. Ada solusinya. Jadi gini, Ya. pada waktu dulu ngerokok, Ah. jinnya itu masuk dia ke otaknya Mas Tabah, masuk dia ke otak karena apa? Kayaknya namanya saya baca naskah harus pakai ngerokok nih, umpamanya. Ya. Sehingga ngerokok ini menjadikan penarik jin untuk menghafal naskah. Sehingga masuklah jin itu di otak.
ini tidak akan diketahui oleh orang Muslim atau orang biasa sedunia nggak ngerti bahwa rokok ini sebenarnya mantra untuk memanggil jin juga sebenarnya. Cuma orang nggak tahu. Pada waktu ngerokok ini sambil baca kan enak nih. Kayaknya begini ya kayaknya ya. Ngomong gini lagi. Nah, di sini jin itu masuk. Bertahun-tahun itu jin masuk. Nah, suatu ketika Mas Tabah berhenti. Baca naskah. Berontak dia. Mana rokoknya? Mana rokoknya? Dia kesini nyari dia asap rokok. Ini enggak Sakau ketemu. gitu, Tat? Ya. Jinnya sakau atau gimana? Ayo. Iya ini saya ceritakan. Jin itulah yang menjadikan sakau orang yang pakai narkoba sebenarnya. Nah, itu sama. Paham sekarang? Ya, Tat. Itu jin itu yang bikin sakau, makanya orang pakai narkoba dia butuh pakai. Akhirnya apa? Jin itu suatu ketika dia mencoba untuk tidak pakai, begini dia. Gigil. Nah, itu jinnya sebenarnya. Makanya orang-orang yang pakai narkoba untuk menyelesaikannya itu dia dikasih tapi ininya dikurangin, tambah lama dikurangin. Menurut saya belum pernah pakai tapi menurut saya seperti itu sehingga lama-kelamaan prosentasenya semakin kecil seperti itu. Nah kalau benar insya Allah seperti itu. ini Pak, kalau misalkan kalau lu kan misalkan mau main teater nih, mau main panggung gitu ya. Kadang-kadang ada naskah yang panjang-panjang. Kalau teater kan panjang banget kan, kita harus bisa kedengaran suara kita sama semua orang di sekitar situ, audiens. Memang dengan cara ngerokok itu mempermudah kita untuk menghafal itu, kemudian juga memunculkan improv-improvnya. Kita pikir tadinya itu merupakan sebuah mindset aja Pak Ustadz, kebiasaan gitu. Ternyata memang ada makhluk yang masuk. Semua, ya, nggak usah yang pakai rokok. Orang yang pandai tanpa dia belajarnya dulu pakai basmalah, insya Allah pakai jin. Insya Allah jin masuk. Siapapun orangnya. Tanpa bismillah ya pokoknya. Tanpa bismillah aja. Apapun dia kerjakan. Mau makan tanpa bismillah dia masuk di perut. Dia Jadi ngerjain gini, sesuatu Ustaz, tanpa maaf, basmalah Tat. juga sama. Jadi karena kebentokan dan kalau biasanya migrain itu datang, suka kehambat nafas saya, Tat. Keluar pernafasan itu kayak ada yang satu menghambat. lubang aja keluarnya. Karena dulu rokoknya kan asapnya diisep-isep juga. Ya kalau nggak diisep gimana, Ustaz? Bukan ngerokok dong ya. Keluar lewat Ini pori-pori gitu ya. lucu loh. Mas Taba lucu. Ada teman saya yang ngerokok itu hanya sedot, tiupin. Pak Kiai, tapi ada satu ilmu supaya orang nggak ngerokok. Apa? Apinya di mulut. Ya, cuma ini dong, ledes dong. Debus. Ledes. Ledes. Iya. Jadi seperti keganggu gitu, Ustaz. Tuh, kayak gitu-gitu tuh. Jadi keganjel dia. Ya memang jinnya itu ya ada di sini. Di asap-asap rokok itu lewatnya mana, kemudian dipakai untuk berpikir dia ada di otak. Jin itu seperti itu. Nanti kalau orang belajar nih, dia pinter nih, orang pinter. Orang pinter itu kalau dia tanpa basmalah, dia ada di otaknya dia. Jadi ada ketambahan istilah, kepandaiannya ada ketambahannya. Dan kepandaian itu memang Allah yang memberikan. Allah yang memberikan sebenarnya. Nah kalau dia belajarnya tanpa basmalah, ya ada tambahan lagi namanya jin. Siapapun orangnya. Mau kita belajar baca Quran kalau tanpa basmalah, sama aja. Jadi mohon maaf, Tat, kalau migrain itu muncul, jinnya lagi gimana tuh, Tat? Lagi keruak-keruak begini. Waduh. Nyari gitu kali Pak Ustadz ya? Nyari Udah dia, lama nggak mana rokoknya gitu-gitu aja, premannya. Tapi itu kan udah hampir 17 tahun saya berhenti. Lah kan hampir 20 jinnya tahun. nggak keluar. Berarti stay terus dia. Iya, Pak dia Ustadz di dalam. Kan jinnya kan nggak keluar-keluar. ya? Repot ya. Makanya ini dibilang migrain, ya teman-teman dokter bilang migrain, iya kasih obat, tapi ya nggak akan bisa sembuh. Itu harimaunya masih di dalam, mau gimana lagi? Ya. Harimau. Harimau itu jinnya, maksudnya jinnya. Bentuk jinnya. Ah, bukan bentuk jinnya, maksudnya yang ganas-ganas itu di dalam masih. Geraukin gitu Pak Ustadz. Iya, ya? jadi kalau umpamanya Mas Tabah ini berpikir dikit gitu ya, migrainnya muncul pasti. Loh kok migrain sih ya saya? Karena biasanya umpamanya dulu baca naskah itu pasti ngerokok kayak gitu. Jadi Pak Ustadz, Ya. ini ilmu baru nih siraman kolbu nih, khususnya kepada orang yang perokok gitu ya, jenis-jenis perokok nih. Itu kalau misalkan efek kecanduan nih Pak Ustadz, berarti bisa disimpulkan efek kecanduan itu adalah efek daripada jin yang sudah masuk ke dalam tubuh kita, kemudian kita cut begitu saja. Iya.
Itu begitu Pak Ustadz? Iya, sama. Hampir semua orang perokok kalau dia berhenti merokok, dia kayak nyandu apa tadi? Nyadik, Sakau, ya, sakau, sakau. kayak gitu. Iya. Hampir semua. Ini jamaah. berlaku untuk misalkan gini, kita makan makanan sesuatu nih, pokoknya gini, intinya segala sesuatu yang tidak dibarengi dengan Bismillah, insya Allah Masuk. akan Semua masuk. semua akan kecanduan. Semua masuk. Enggak usah gitu. Kita baca Quran niatnya bukan karena Allah aja. Itu saya amati ada kok yang masuk. Oh gitu. Saya ngamati seperti itu. Masuk. Jadi makanya benar-benar niatnya lillahi ta'ala itu benar itu harus diketahui. Kalau enggak bisa. Pemirsa, saya review sedikit nih betapa pentingnya kita untuk melakukan suatu itu, mengucapkan bismillah terlebih dahulu, kemudian setelah selesai mengucapkan suatu, akhiri dengan alhamdulillah. Supaya apa? Supaya hal yang kita kerjakan itu mendapatkan pahala dan berilah ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, wah, yang masuk bisa macam-macam nih. Contohnya mungkin ada jin yang masuk, kemudian itu bisa menggerogoti apa yang sudah terbiasa kita lakukan gitu Pak Ustadz ya. Iya, benar. Nah, kalau tadi seperti ada cairan di kurang lebih di sekitar telinga hidung tenggoroknya Bang Tabah, seperti ada cairan bau tidak sedap. Itu apa itu Pak Ustadz? Apakah pengaruh dari berhenti merokok? Atau itu kayaknya udah lama ya sebelum berhenti ngerokok ya Bang Tabah ya? Enggak, setelah berhenti ngerokok Semuanya dan tuh setelah? enggak melulu. Jadi kalau migrain muncul, nah datang bau itu. Oh, kalau migrain muncul. Jadi Enggak. di tubuhnya Mas Tabah ini ada sihir tapi kecil, nggak terlalu kuat. Ada sihir tapi kecil. Siapa yang nyihir, Tat? Hah? Siapa yang Ya nyihir? nggak tahu lah orang. Nggak tahu tapi kecil. Tapi ya di titik-titik itu, di titik-titik bergumul dengan jin tembakau itu tadi yang suka sama tembakau itu. Jadi ya, tapi kecil kok, ini nggak gede kok. Yang bau itu memang itu. Jadi memang jinnya ya jin bau, jin nggak enak aja, jin gimana sih ya? Tetap ada hubungannya dengan berhenti merokok tadi. Iya, karena berhenti merokok dia istilahnya kalau preman itu dihentikan jatahnya kan ngamuk dia. Jadi ada kesan begini Pak Ustadz. Gimana caranya kita bikin nih orang supaya dia nggak nyaman dengan kondisi ini? Misalkan bau, kemudian nggak enak, akhirnya ngerokok lagi gitu. Iya, dia ngamuk aja biasa. Berarti di samping harimau ada preman juga. Banyak nih. Enggak. Maksudnya itu kalau preman biasanya itu kita ngasih jatah, Iya, itu bercanda, dihentikan itu kan dia ngamuk dia gitu. Jadi kalau ngamuk itu pas di mana di titik-titik dia masuk aja di hidung, mulut, di otak. Kalau di daerah sini enggak juga ya, paling di daerah-daerah situ sih. Insya Allah. Tapi anehnya gini, Tat, maaf. Bob, Iya, silakan Tat. Pak Tabah. Kalau apa? Ya sekitar 10 sampai 15 menit itu sakit, saya bawa bebaring hilang. Gitu. Tapi nggak hilang langsung hilang. Hilangnya. Proses hilang lagi. Ya memang seperti itu. Jadi ya itu campuran antara jin tembakau yang suka tadi sama sihir. Hanya itu aja sih. Kalau saya penasaran bertanya sama Ustadz, sihir dari mana gimana tuh? Oh, jangan. Nanti Udah, Bang Bobi, dendam Bob. kau. Dari mana, Bob? Dari Tanyain. gambus kayaknya. Ini kan sebelum jadi pemain musik jadi dukun semua. Sebenarnya Mas Tabah, saya tanya, lagi migrain nggak sekarang? Sekarang ini? Sekarang enggak. Enggak. Oh enggak ya. Enggak. Sebenarnya kalau lagi pas migrain itu kayak teman-teman artis yang lain ya, disuruh mohon ampun pada Allah, kemudian kalau ada sihir itu dimohonkan agar orang yang dolim itu diselamatkan, biasanya sakitnya langsung hilang. Iya. Seperti itu. Jadi sebenarnya kalau doa kita itu benar-benar serius pada Allah Ta'ala bisa. Insya Allah. Coba karena Mas Tabah sendiri kan kalau sakit kan paling minum obat. Kebetulan Tidur. kalau, maaf Tat, kalau Ya. migrain itu datang, saya nggak minum obat. Pokoknya rebahan Tidur aja, ya. Rebahan, beberapa menit, bangun lagi udah mendingan, sampai hilang. Nah, aktivitas. Nah, Sekarang ini tinggal maksud tambahin saya. obat, gitu. Maksud saya itu biasa kalau orang itu kalau sakit tuh minum obat, kalau enggak buat tidur. Pokoknya buat nyaman deh. Nah, jarang sekali orang itu sakit ingat Allah. Nah, itu yang jarang. Jarang sekali. Karena taunya kalau sakit itu dosanya dihapus. Nah, itu yang sakit kok terus-terusan katanya dicabut. Enggak. Jadi itu ada masalah di otak, hanya untuk berpikir aja. Mas Tabah kalau memang mau saya akan bantu.
Amin, amin. Mau? Insyaallah. Mau banget. Tad. Ini urusannya kayaknya memang ada sihir sama jin yang suka tembakau. Iya. Mas Bobi suka migrain nggak? Saya migrain enggak, Bos. Cuman yang itu kemarin, Oh, yang meler. yang meler kalau saya ke situ. Oh, iya. Tapi nggak sakit. Nah, jadi kalau saya tuh punya masalah tuh hampir tiap hari tuh rembes. Rembes tapi nggak Meler. sakit. Nggak sakit. Tapi kadang-kadang kalau misalkan memang momen-momen tertentu dicampur sama demam lain sebagainya, anget badan, pusing juga, tapi nggak kayak Bang Taba sering migrain. Ya paling itu pas akhir bulan aja. Bobby, maaf Ustadz, Iya, yang kenapa? saya tahu untuk berhenti rokok itu nggak bisa mengurangi, harus Iya. blek gitu, nggak pakai Nggak pakai Benar, dikurang-kurangi. kurang-kurangi langsung. Iya sih. Bener. Saya ya contohnya Iya, itu. benar-benar. Benar sih. Sampai 20 tahun berhenti. Langsung berhenti. Itu biar Bobby Ustadz pemirsa juga tahu, ketika saya berhenti rokok itu saya jatah sehari 3 bungkus, Ustadz. Iya, yang kretek 1 bungkus, nggak usah disebut merek. Iya, benar. Yang 2 bungkus itu yang Filter. yang naik kuda lah iklannya itu. Oh, naik kuda. Bukan naik harimau. Bukan Oh, naik iya. kuda. 3 bungkus. Nah, yang naik kuda ini baru keisep 3 batang, yang Kretek. kretek ini kan momen-momen penting, Tat. Habis Oh, makan iya. pedas, panggilan jiwa ke toilet, ya kan? Kayak gitu kan? Betul Iya, nggak, iya. Tat? Benar. Nah, Iya, itu iya. masih banyak. Saya berhenti ketika itu. Langsung spontan berhenti. Wah, hebat. Itu biasanya Iya. setelah berhenti beberapa hari kemudian pening pasti kepala. Banget. Nah, itu udah. Itu jinnya itu berontak ingin butuh Pengen rokok lagi. pengen ngerokok. Iya. Dia ngajak pengen sekali itu. Nah, itu yang hati ini cuma Mas Tabah kuat. Aku enggak gitu. Kuat, alhamdulillah. Berhenti gitu. Mudah-mudahan Allah mengizinkan untuk Mengizinkan. sembuh, Nah, Bos, ini ya. enak ini. Bobby, mudah-mudahan langsung, Bo. Amin, Jangan amin. mengurangi. Iya, Amin, siap. amin, amin. Langsung. Dia memang nggak cuma ngurangin, ngabisin berhenti. Ngabisin. Ngabisin punya temannya. Dan besok kalau pakai PMS saya kunyah aja lah. Nggak usah dihisap. Mas Tabah, saya akan Iya. bantu doa, saya Amin, akan amin. bantu ngeluarin Insyaallah, jin yang dari rokok. Amin. Mudah-mudahan walaupun bagaimana dia juga makhluk Allah, tetap akan saya bantu doa ya. Ya, Amin. Ustaz. Sama ada sihir saya bantu keluarin. Amin, ya. amin. Aminkan doa saya Mas Tabah. Ya. Bagi pemirsa di rumahnya juga ahli hisab, boleh ikut ngaminin kalau memang berhenti merokok beneran. Saya Amin, akan amin, bantu, amin. mudah-mudahan tubuhnya jin yang merokok itu bisa keluar ya. Ngomong apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, telah datang kepadaku saudaraku yang bernama Mas Tabah Panemuan, ya Allah. Memohon padamu agar sakit yang diderita, yaitu migrain di kepalanya, ya Allah. Dan kemudian rasa seperti ada bau dari sekitar kepalanya Mas Tabah Panemuan, ya Allah, dimohonkan kepadamu agar engkau berkenan berikan kesembuhan, ya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Dan juga ada sihir yang ada dalam tubuhnya Mas Tabah, ya Allah. Aku memohon kepadamu, ya Allah, jika banyak sekali jin yang masuk karena sifat-sifatnya Mas Tabah pada saat tersebut, kalau merokok, kuat sekali keinginannya, ya Allah, sehingga jin itu menyatu, baik di hatinya, baik di jantung, baik di hidung, baik di otaknya Mas Tabah Panemuan, ya Allah. Dan jin tersebut ada di dalam kepalanya, ya Allah. Dan dia senantiasa meminta dan meminta jatah rokok. Ya Allah, aku memohon kepadamu, ya Allah, agar engkau ampuni kesalahan dan dosa-dosa Mas Tabah Panemuan, ya Allah. Jika dulunya merokok itu memang tidak manfaat untuk tubuhnya Mas Tabah, ya Allah. Dan Mas Tabah bertaubat kepadamu, ya Allah. Mas Tabah taubat kepadamu dan beliau berhenti untuk merokok, ya Allah. Aku mohon padamu, ampuni kesalahan dan dosa Mas Tabah Panemuan, ya Allah. Ampuni kesalahan dan dosa beliau, ya Allah. Dan aku mohon kepadamu, ya Allah, semua makhluk-makhluk yang masuk melalui merokoknya Mas Tabah Panemuan, baik itu jin biasa maupun ifrit, ya Allah, aku mohon padamu, lepaskan mereka, ya Allah. Lepaskan mereka dari tubuhnya Mas Tabah Panemuan, ya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin.
Ya Allah, kumohon padamu jika di dalam tubuhnya Mas Tabah Panemuan ada sihir, telus santet dan guna-guna ya Allah yang ada di dalam kepalanya Mas Tabah maupun di dadanya Mas Tabah ya Allah. Aku memohon kepadamu ya Allah agar Engkau selamatkan orang-orang yang berbuat dolim kepada Mas Tabah Panemuan dengan sihirnya ya Allah. Selamatkan mereka ya Allah, amin. Selamatkan mereka ya Allah, amin. Selamatkan mereka ya Allah, amin. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, ampuni kesalahan dan dosa-dosa Mas Tabah Panemuan ya Allah, amin. Jika merokok tersebut salah di hadapanmu ya Allah, tidak manfaat ya Allah, dan tidak bisa menambahkan iman dan ketakwaan Mas Tabah Panemuan ya Allah, amin ya rabbal alamin. Dan aku mohon padamu, lepaskan seluruh jin yang mengikuti Mas Tabah merokok ya Allah, dan lepaskan jin ifrit yang ada di tubuhnya Mas Tabah khususnya yang berhubungan dengan merokok ya Allah, amin ya rabbal alamin. Dan aku mohon padamu ya Allah, selamatkan dukun-dukun yang menyerang Mas Tabah Panemuan ya Allah, amin ya rabbal alamin. Jadikan ya Allah, kabulkan doaku untuk Mas Tabah Panemuan ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, kumohon padamu berikanlah kesembuhan pada Mas Tabah Panemuan ya Allah, amin. Mudah-mudahan dengan sembuhnya Mas Tabah Panemuan bisa meningkatkan iman dan ketakwaan Mas Tabah Panemuan kepadamu ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar lu ya, tenang. Astagfirullahaladzim. Relax, tarik nafas, tenang. Ada yang dirasakan nggak waktu tadi 2 kali Pak Ustadz? Apa, keringetan, gerah. Gerah. Gerah, Ah. keringetan. Di sekitar bagian Ya, kepala yang migrain ada yang dirasakan? sempat goyang juga tadi. Ah. Mau duduk nggak enak. Ya, Nah, goyang. itu maksudnya sihirnya nggak begitu Kencang Pak Ustadz. Ya? kenceng. Oh. Dan yang jelas Mas Tabah memang kondisinya dilindungi oleh Allah, jadi nggak Amin. tahu. Cuma ya hanya kebiasaan di sini aja tahu ini ada sihir nih. Gitu. Jadi emang harus dilepas saja nggak apa-apa. Makanya kayak mau jatuh-jatuh Iya, gitu mau aja. jatuh. Ya nggak apa-apa. Alhamdulillah Amin. bisa hadir di sini, jadi Amin. bisa tahu. Oh saya ada ini. Ada agak ngeplong nggak di kepala rasanya? Ya, ngeplong. Agak yang tadi kan ada rasa gimana, walaupun nggak sakit tapi ada rasa gimana. Ya. Sekarang Udah fresh nggak- gitu rasanya. Fresh dan nggak. nggak nyumpel. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Emang Mas Bobi lihat tadi jinnya? Apa? Lihat jinnya? Yang mana Pak Ustadz? Ya nggak tahu, keluar aja. Ada yang keluar nih Pak Ustadz. Gitu? Ada yang keluar. Tapi ntar akhir bulan masuk lagi. Oh, iya. Enggak, insya Allah. Amin. Mudah-mudahan Bang Tabah diberikan kesembuhan oleh Allah Amin. Subhanahu Wa Taala. Amin. Masih tadi siraman kolbu, ngobrol sama kita nih jadi pembelajaran buat yang lain Bang Tabah, insya Allah ya. Dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi sharing semua untuk pemirsa di rumah yang mungkin punya keluhan yang sama dengan Bang Tabah. Mudah-mudahan ini bisa jadi satu solusi untuk kita semua. Amin. Bang Tabah, terima kasih sudah di siraman kolbu. Bobi makasih Ustadz, Sehat selalu. makasih Ustadz Zaki, Ustadz Danu. Silakan kembali ke tempat duduknya Bang Tabah. Siap. Mudah-mudahan Ya. sehat selalu ya. Bang Amin, Tabah. amin. Tepuk tangan untuk Amin, ya Bang Tabah Panemuan. Masya Allah.